Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rakaudin, NIM 221344018. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan penjelasan modul praktikum kita yang kelima ya pada bagian MTF decoder. Kemarin kita udah menjelaskan secara keseluruhan untuk bagian encode-nya. Nah, sekarang kita akan coba decode datanya gitu kan. Oh ya, untuk modul praktikum ini itu khususnya di mata kuliah Sistem Komunikasi Multimedia ya. Oke, langsung saja. Oke, jadi untuk checkpoint di pertemuan sebelumnya kita sudah mendapatkan output berupa indeks-indeks ya, yang tentunya telah dilakukan proses MTF terlebih dahulu daripada si karakter-karakter data stream atau karakter inputnya gitu ya. Nah, itu sekadar reminder aja. Dan sekarang gimana caranya ketika bisa kita sudah dapat output daripada indeks-indeks dari karakter tersebut ya, itu adalah output dari MTF itu sendiri, itu kita decodekan menjadi karakter ya seperti semula itu, jadi karakter yang sebenarnya. Oke, jadi di sini kita akan mencoba melakukan proses yang sama. Tentunya di sini tidak akan banyak perubahan karena pada dasarnya tinggal dibalik gitu. Jadi ketika misal kita punya input berupa indeks-indeks gitu ya. Nah, kita tinggal cari referensinya dari dictionary seperti itu ya. Nah, jadi prosesnya kurang lebih seperti ini. Ketika misal kita di sini ya mempunyai indeks 3 3 1 ya. Dan kita mempunyai di sini satu dictionary. Itu ada A, misal di sini ada B, ada C ya, dan ada D. Oke, anggap kita cuman punya 4. Jadi misal di sini ada 0, 1, 2, 3 ya. Nah, kita punya data decode ya. Di sini ada data encode, sorry. Data encode-nya itu 331 hasil MTF-nya. Nah, prosesnya itu mirip ya, seperti halnya bagian encoder. Jadi ketika misal kita punya data pertanyaan itu 3, nah kita cek di sini menggunakan loop juga. Kita loopkan dari dictionary-nya ketika kita dapat indeks ketiga. Nah, maka di sini outputnya akan D ya. Nah, di sini tabel output ya. Out. Nah, maka di sini ada D. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke data kedua, nah si data ini harus dipindahkan ke depan dulu. Nah, jadi prosesnya sama seperti MTF encode gitu kan ya. Jadi saya tidak akan menjelaskan secara detailnya karena udah secara tuntas di dua video sebelumnya. Jadi intinya ketika misalnya kita sudah dapat data, nah data yang ada di data ketiga berarti kan data ini ya, D ini kita harus pindahkan ke depan. Ya, kita harus pindahkan ke depan. Sebelum kita masuk ke data selanjutnya di data encode. Jadi nanti patternnya jadinya D, A, B, C kan ya. Oke, seperti itu. Nah, lanjut di sini kita baru masukkan data kedua. Tekannya kita cek dulu indeks data kedua dari data yang telah kita rubah tadi ya dalam proses MTF. Ini 0, 1, 2, 3. Nah, 3 berarti C di sini. Berarti di sini outputnya C ya. Nah, sebelum kita masuk ke data selanjutnya yaitu data terakhir, nah C ini kita pindahkan lagi ke depan gitu. Jadi nanti patternnya jadi C, D, A, B. Ya, 0, 1, 2, 3. Kita ambil 1. D berarti ya. Nah, berarti D, C, D. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu untuk teorinya mungkin ya, untuk alur atau algoritmanya. Jadi kita langsung implementasikan saja ke proses coding ya. Seperti itu. Oke, jadi di sini ini kode yang sebelumnya ya. Jadi ini boleh kita review dulu. Untuk yang kemarin kita telah mengerjakan, kita ambil indeks daripada tiap data dari data strip terhadap data dictionary-nya atau data kamusnya. Lalu kita MTF-kan
ya. Dan di sini ada peran variabel temporary atau variabel sementara untuk menyimpan ya. Jadi ketika data dihilangkan, nah dia masih tersimpan ya untuk kemudian nanti akan ditaruh di depan ya menggunakan insert. Ya, itu checkpoint kita dari minggu kemarin. Oke, sekarang di sini sebenarnya kita hanya perlu mengerjakan yang decode-nya gitu kan. Karena ini yang kemarin ya. Oke, jadi untuk yang decode ya, di sini sama. Jadi kita di sini punya data stream juga ya. Punya data stream dan punya dictionary. Nah, dictionary ini sama. Ya, ini sama seperti sebelumnya ya. Jadi A B C D E. Berarti nanti indeksnya 0 1 2 3 4 5 ya gitu ya. 0 1 2 3 4 seperti itu. Ada 5 data ya. Oke, terus di sini kita masukkan variabel, inisialisasi variabel atau deklarasi. Ya, kita kosongkan terlebih dahulu untuk menyimpan hasil decode-nya. Itu nanti hasil data sebenarnya gitu kan. Kita namakan FTF decoded ya. Seperti itu. Nah, seperti itu. Lalu misal di sini kita inputnya kita tidak menggunakan manual input ya, yang mana dari keyboard, kita langsung definisikan saja ya. Di sini kita inisialisasi datanya dengan ini. Nah, ini itu adalah data hasil encode kita kemarin. Ada 331, 430, 421. Ya. Berarti di sini kita punya data inputnya, yang mana ini data hasil encode-nya ya. Nah, atau di sini kita masukkan encoded data ya, encoded data. Nah, data yang telah di-encode-nya itu adalah 3 3 1 4 30 430 421 ya. Kita cek dulu 331 430 331 430 421 ya, seperti itu. Oke, kemudian kita lakukan pengulangan untuk pengecekan setiap indeks ini terhadap karakter ya. Jadi ketika misal indeksnya atau urutan loopnya udah 3, berarti itu adalah karakternya. Ya, itu logikanya ya. Jadi kita langsung saja ini kita lakukan for dengan variabel incrementnya itu i atau variabel counternya i in input ya. Nah, seperti itu. Nah, ini kita masukkan ke data hasilnya atau MTF decodednya atau hasil decode-nya, MTF decoded gitu kan ya. Kita langsung masukkan dari dictionary indeksnya ke i seperti itu ya. Nah, lalu di sini kita perlu menginisialisasikan temporary-nya. Di sini kita kan punya temporary. Oke. Nah, di sini kita nggak mendeklarasikannya gitu kan ya. Ya, sebenarnya nggak apa-apa sih di sini mau deklarasi juga gitu kan ya. Oke. Inisialisasi kita kosongkan dulu. Nah, di sini peran TMP atau temporary variabelnya seperti pada pertemuan kemarin itu untuk menyimpan data yang ingin dipindahkan. Jadi kita akan menyimpan data indeks ketiga gitu kan ya. Daripada indeks ketiga kan 0123 ini ya. Nah, si D ini kita simpan dulu. Karena kan nanti akan di-pop. Kita hilangkan. Lalu kita akan pindahkan ke indeks paling depan. Maka dari itu kita butuh variabel sementara. Itu ya. Nah, kita masukkan ke TMP atau temporary variable. Masukkan datanya indeks ke i ya. Nah, berarti kan kalau misal ini 3 berarti D itu ya. Seperti itu. Lalu kita pop seperti biasa. Nah, popnya ya indeks ke i juga gitu ya. Nah, lalu kita pindahkan menggunakan insert ya. S insert pindahkan ke depan, berarti kan kita perlu indeks ke 0. Berarti 0 itu kan berarti indeks paling depan. 0 TMP. Ya, ini value-nya ya. Jadi dua parameter ini, satu posisi indeksnya, alamatnya, ya ini datanya, value-nya gitu ya. Oke. Kalau sudah seperti itu ya, ketika misal sudah selesai, ya ini anggapnya ketika for ini atau loop ini sudah selesai ya, kita sudah mendecode semua datanya gitu kan ya. Nah, ketika misal kita ingin menggunakan program ini berulang-ulang ya, atau misal kita akan menggunakannya itu pada suatu fungsi itu atau subprogram, maka di sini variabel temporernya ya ini wajib kita reset terlebih dahulu ya. Nah, seperti itu.
Nah sebenarnya nggak perlu di dash juga nggak apa-apa, karena ini replacement namanya gitu ya. TMP sama dengan, nah ini kita kan inisialisasi sekaligus mereplace variable TMP yang sebelumnya dengan yang baru gitu ya. Cuman di sini kalau misal kita mau main aman, kita kosongkan aja terlebih dahulu gitu ya. Jadi ketika misal sudah selesai kita decode, kita kosongkan lagi gitu. Oke, lalu kita tinggal cetak hasilnya gitu ya. Hasilnya mana ya? Di MTF and decodednya gitu ya. Nah seperti itu. Nah di sini, oh maaf, ini bukan input ya, for i in input, tapi di sini encoded data gitu kan ya. Jadi encoded data ya. Jadi kita meloop ya, i ini di encoded data seperti itu ya. Oke, nah lalu kita tinggal lihat hasilnya. Ini adalah hasil daripada hasil decode-nya 331 430 421. Dan ini adalah bentuk karakter asli daripada sebelum kita encode. Jadi kan sebelum kita encode, kita inputkan dulu dari manual input DCD EAA BEB. Keluarlah hasil encode-nya 331 430 421. Ya. Nah, lalu di sini kita balikan lagi gitu kan ya, kembalikan lagi. Ya kenapa gitu? Ya karena pada dasarnya kan ini sebenarnya untuk mengkompresi data. Ya jadi sebelum kita transmit atau kirim ke penerima, itu kita perlu ya kompres terlebih dahulu, itu untuk ukuran si datanya ya. Nah karena di sini 331430421 itu menggunakan lebih sedikit apa sih namanya, lebih sedikit bitnya gitu ya. Nah maka di sini kita bisa anggap ini di kompres ya kan ya. Jadi yang diharapkan itu bukan ekspansi tapi kompresi gitu. Nah di sini telah kita dapatkan dan telah kita rubah juga ke bentuk asli, yang mana ini data aslinya DCD DAA BEB. Nah sekarang permasalahannya ketika misalnya kita punya satu sistem yang utuh ya, ketika kita punya data dictionary atau data kamus, terus dari data kamus itu kita masukkan data streamnya atau data yang ingin kita transmisikan atau ingin kita kirimkan ke penerima ya, lalu kita encodekan terlebih dahulu, baru kita decodekan. Nah, jadi ini kita ceritanya ingin membuat sistem yang full gitu ya. Ada encode-nya, ada decode-nya gitu ya. Oke. Jadi seperti biasa di sini kita punya data stream. Data streamnya itu ini kita pakai inisialisasi aja gitu kan ya, kita definisikan saja ya tadi DCD, EAA, BEB gitu kan ya. Oke, jadi di sini ada sedikit modifikasi karena untuk encode dan decode akan dimasukkan ke suatu fungsi. Ya, yang mana kita nanti panggil, kita isikan, terus kita panggil. Ya. Nah, nanti data-data yang keluar itu ya diharapkan sama ya. Ya seperti halnya tanpa fungsi gitu kan ya. Nah, dan untuk pengerjaannya ya di sini kita tinggal rubah sedikit saja ya. Yang awalnya kita perlu mendefinisikan nih ya, mendefinisikan variabel-variabel yang memang krusial. Ada dictionary, ini wajib ya, dictionary. Ada data stream yang akan kita encode dan lalu kita decodekan lagi. Ada temporary variable. Ya jadi ada data stream ya, ini nanti saja. Ada data stream. Ini di sini data stream atau data mentah raw ya, raw data ya, itu kita masukkan DCD EAA BEB gitu ya, DCD EAA BEB. Nah seperti itu. Ada variable temporary. Oke, lalu kita punya di sini fungsi encode dan fungsi decode. Saya namakan di sini fungsinya define. Fungsinya itu namanya, ini samakan saja ya, MTF encoder. Berarti di sini kita masukkan MTF encoder. Dia membutuhkan satu parameter ya, yakni apa yang mau di encode gitu. Berarti kan dia membutuhkan raw data kan ya. Ya, ini boleh kita bebas gitu kan ya. Di sini kalau di contoh itu ada input. Ya. Kan dia akan ngambil data dari data stream. Nanti data stream ini yang isinya ini akan dimasukkan ke parameter input ini gitu kan ya.
Ini nggak harus sama gitu, ini nggak harus data stream juga seperti itu ya. Jadi ini bebas karena variabel yang ada di sini atau parameter gitu kan ya, ini akan digunakan hanya dalam fungsi ini saja ya, seperti itu. Jadi ini kita bebas ya, berarti nanti input ini ya, ini nama variabelnya ya, input akan diinisialisasi dengan data di data stream ya, seperti itu ya. Titik 2 ini intinya kurung kurawal ya, ini titik 2 itu maksudnya. Oke, langsung kita masukkan kode yang di encode nya gitu ya, atau misalnya yang di sini yang minggu kemarin kita telah kerjakan seperti itu ya. Jadi kita masukkan dulu untuk hasilnya mtf gitu kan ya, encoded. Nah di sini ada dua istilahnya kata yang berbeda ya, mtf encoder dan mtf encoded. mtf encoder di sini adalah suatu fungsi, nama suatu fungsi, dan mtf encoded itu adalah data yang akan diisikan hasil daripada data encoding gitu ya, atau variabel output seperti itu. Ya kita masukkan dulu, kita kosongkan dulu ya, karena nanti hasilnya akan jadi array. Jadi kita kosongkan dulu. Terus di sini kita sudah inisialisasikan TMP-nya 0 ya, bukan 0, kosong. Kita kosongkan dulu, kita bersihkan terlebih dahulu, udah. Lalu kita tinggal lakukan perulangan ya. Kita membutuhkan 2 perulangan kalau yang encode ya, karena ya setiap kali kita mematchkan indeks gitu ya. Nah itu kita perlu juga untuk memindahkan gitu ya, seperti itu. Oke, jadi di sini kita pakai 2 pengulangan. Yang pertama pengulangan luar yang seperti biasa i in range ya, panjangnya itu dari panjang di data stream ya. Nah, tapi ini di sini bukan data stream. Nah, ingat kita gunakan di sini parameter input ya, parameter di variabel input gitu. Berarti input, lain input seperti itu ya. Nah, di sini kita lakukan perulangan kedua, ini innernya gitu kan ya. Inner loop yang i itu outer, berarti di sini j ya. Ini bebas sebenarnya, in range daripada panjang si dictionary gitu ya. Atau s ya. Nah, karena s di sini udah global, jadi kita tinggal panggil saja. Seperti itu ya. Oke. Lalu apa yang kita lakukan? Ya, kita lakukan proses mtf ya. Kita tambahkan dulu ke hasil, lalu kita masukkan ke temporary, kita hilangkan, lalu kita pindahkan. Nah, seperti itu intinya. Ya, mtf encoded. Ini kita tambahkan append j ya. Oke. Lalu kita masukkan dulu ke variabel tmp-nya. Ya, jadi si dictionary-nya sebelum dihilangkan kita masukkan dulu ke temporary, lalu kita pop s pop next ke j, lalu kita masukkan ya s insert ya, posisi 0 itu datanya dari si ya temporary gitu ya, seperti itu. Nah, sebelum kita akhiri, nah di sini kan kita biar aman kita reset dulu ya tmp-nya, jadi kita kosongkan lagi seperti itu ya. Jadi sebelum kita akhiri loopnya, kita tmp-nya kosongkan lagi saja. Kita refresh ya, lalu kita return datanya, return si mtf encoded-nya ya. Dia akan mereturn hasil daripada data encodingnya berupa indeks-indeks yang tadi ya 331 dan lain sebagainya. Oke, seperti itu. Nah, untuk yang decode ini aku nggak hapus dulu ya, ini saya tidak hapus karena nanti akan terpakai. Jadi kita tinggal definisikan untuk suatu fungsinya, namanya itu mtf decoder ya. Dia juga membutuhkan suatu data ya, ini berupa hasil encoded-nya atau data encoded. Kalau di contoh itu namanya encoded data ya. Nah ini sebenarnya kan encoded data itu kan sama dengan oh enggak, ini beda ya berarti. Ini kalau ini mtf encoded, kalau ini encoded data. Nah, ini sengaja dibedain ya. Supaya apa? Supaya kita tahu bahwa nama variabel yang ada di parameter itu enggak harus sama dengan variabel yang akan diinisialisasinya gitu kan ya. Jadi variabel yang akan dimasukkan itu tidak harus sama dengan yang ada di parameter. Jadi seperti itu. Kita masukkan encoded data ya. Encoded data.
Nah, di dalamnya ya ada ini ya, ada proses MTF decoded ya, MTF encoding. Tapi sebelum itu kita definisikan dulu hasilnya ya. Jadi hasilnya itu ada MTF decoder ya. Ada MTF decoded, sorry, MTF decoded. Kalau MTF decoder ada nama suatu fungsi. Kalau ini MTF decoded ada variable outputnya ya kan. Nanti kita return ya, seperti itu. Ini kita kosongkan terlebih dahulu ya. Bentuknya kita stringkan saja. Lalu ini kita tinggal hasilnya gitu ya. Ini kita tinggal ini print nanti saja karena nanti kita akan manggil fungsi terlebih dahulu. Oke. Ini tinggal kita tab ya. Nah, ini sintaks Python seperti ini. Ya, berarti ini ada dalam kurung kurawalnya sih fungsi ini seperti itu. Ya. Nah, jadi intinya seperti itu untuk proses encoder, decoder dalam bentuk fungsi. Ya. Nah, ini contohnya seperti ini. Gitu ya. Nah, sama ya. Oke. Lalu kita return hasilnya. Return MTF decoded. Ya. Jadi kita nge-return MTF-nya. Ini udah selesai. Jadi kita sudah membuat dua fungsi ya, full daripada encodingnya sama decodingnya. Ya, jadi ini sistem MTF-nya kita sudah punya semuanya gitu ya, ada encoder sama decoder. Tinggal kita panggil ya. Raw data sudah kita siapkan di data stream. Dictionary sudah kita inisialisasi, temporary sudah kita ini juga ya, udah kita deklarasi. Lalu kita tinggal panggil saja ya. Oke, di sini kita tinggal panggil. Saya ingin manggil MTF encoder ya. Jadi fungsi MTF encoder ini dengan value-nya itu dari data stream, kan dia membutuhkan suatu parameter input. Nah, isinya itu dari data stream ya. Berarti ini hasil datanya DCD EAA BEB. Oke, kita masukkan ke variable encoded data. Ya. Nah, pertanyaannya, variable encoded data ini apakah sama dengan variable ini? Ya. Beda ya. Jadi untuk variable encoded data di sini ya ini enggak sama yang di sini. Berarti kan untuk parameter yang ada di sini itu khusus untuk di dalam MTF decodernya saja. Ya, biar bisa dimengerti ini kita bedakan saja ya. Jadi bukan encoded data dan decoded data, tapi di sini kita masukinnya misal apa ya? Misal di sini output ya. Output encode ya. Nah, supaya tahu bahwa ini tidak harus sama seperti itu ya, tidak harus sama dengan nama parameter ya. Oke, encoded data kita masukkan nama fungsinya, kita panggil MTF encoder dulu ya, kita encode dulu datanya. Dia minta parameter gitu kan, ada parameter, dia minta input. Jadi data apa yang ingin saya encode gitu ya. Nah, kita punya datanya di data stream. Kita masukkan di sini data stream ya. Data stream. Kita cetak outputnya ya. Berarti di sini encoded data ya. Ya, output encode. Seperti itu. Ini juga sama ya. Kita copy saja. Nah, kalau di sini output decode ya, output decode ya, output decode. Ini juga MTF decoder. Dia membutuhkan suatu input data yang telah di-encode. Mana? Ya ini ya. Tadi kan kita sudah punya hasil encode-nya di output encode. Dari hasil pemanggilan fungsi encoder. Ya tinggal kita masukkan ke fungsi ini ya. Berarti ini kita masukkan output, argumennya output encode. Nah, seperti itu ya dari sini. Oke, lalu di sini output encode output decode kalau di sini ya. Berarti kita print kan nanti hasil decode dari fungsi decoder ya dengan argumen output encode akan dimasukkan ke output decode hasilnya. Ini berarti kembali ke raw datanya gitu kan, harus sama dengan data streamnya. Seperti itu ya. Lalu kita masukkan di sini, kita print ya output decode. Ya kurang lebih seperti itu. Ya, kita cek. Oke. Ada satu informasi penting. Nah,
Di sini kalau misal kita langsung run, ini akan error gitu. Kenapa? Karena sebelum kita sebelum kita masuk ke MTF decoder ya, si data dictionary-nya itu sudah rubah. Kenapa sudah rubah? Karena dia telah diacak-acak oleh fungsi MTF encoder. Gitu ya. Kan dia di MTF encoder dia kan membalik-balikan data yang ada di sini ya. Misal C balik ke awal, D balik ke awal. Jadi nanti anggaplah acak gitu ya. Misal BCDAE gitu ya, BCDAE. Nah, untuk MTF decoder gitu kan ya. Nah, di sini referensi harus sama dengan MTF encoder. Jadi di sini harus sama indeksnya gitu ya. Ya kalau B indeksnya 1 ya harus 1. Jadi gak boleh dibolak-balik lagi ya. Jadi setelah diacak-acak nih ya oleh MTF encoder, kita harus inisialisasikan lagi bahwa si dictionary-nya atau kamusnya itu sama gitu kan ya dengan sebelum kita encode gitu ya. Jadi kita refresh dulu, harus kita restart dulu ya, intinya gitu, kita restart gitu ya dictionary-nya. Berarti kita restart dulu S ya, kita inisialisasikan ulang ya, yang tadinya sudah acak-acakan kembali lagi ke normal gitu ya. Nah ini udah balik lagi ke normal, baru boleh kita decode. Nah yang decode ini pasti S-nya itu sudah rubah seperti ini ya sebelum kita decode. Oke, di sini ada satu hal yang terlewat ya. Ini kita lihat outputnya itu seperti ini ya. Nah ada satu hal yang terlewat di sini. Kita coba cek di sini di proses encoder ya, atau proses encoding ya. Ini sudah benar, cuman kan yang namanya encoding kita kan harus mematchkan terlebih dahulu. Ini saya kelewatan memasukkan pengkondisiannya gitu ya. Jadi ketika misal ini sudah dicek ya, kita sudah dicek bahwa kita dicek kan ini kan I itu representasinya kan dari jumlah inputnya ya, atau data streamnya gitu kan ya. Nah kalau J ini dari si S-nya. Ya, kita cek tuh satu-satu. Kalau misal sudah match, nah kalau itu kan harus ada pengkondisian. Di sini kita belum ya. Tuh kan di sini ada pengkondisian ini tuh. Ya. Nah, sini harus ada pengkondisian. Jadi jika input ya indeks ke I itu sama dengan S indeks ke J. Nah, ini baru ya. Baru kita lakukan MTF. Berarti ini tinggal kita tap. Nah, seperti itu ya. Ini juga tinggal kita tap ya. Oh, enggak usah. Ini di luar. Ini masih di dalam for, ini di luar for, seperti itu ya. Oke, seperti itu. Coba kita jalankan. Nah, ini ya. Ini kita coba clear dulu. Nah, ini kita clear. Nah, seperti ini hasilnya. Jadi dari data stream atau data DCD EA BEB itu kita dapatkan 331 430 421 ya. Nah untuk encoded datanya ya, ini sama-sama encoded ya, ini belum kita ganti, ini decoded data seperti itu ya. Ya untuk decoded data ini kembali ke semula, ini harus sama seperti ini. Kita cek nih ya, DCD EA BEB DCD EA BEB ya, sama. Jadi seolah-olah si penerima itu mendapatkan data atau informasi yang sama dari pengirim, meski pada untuk proses transmisinya itu menggunakan indeks-indeks gitu kan yang telah direpresentasikan dari variabel S ini atau dictionary. Nah itu pentingnya gitu ya. Jadi untuk poin pembahasan kali ini, yang pertama, variabel dictionary itu harus sama datanya dan posisinya, pengalamatannya dari encoder dan decodernya harus sama gitu ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, sebelum kita lakukan proses decode, kalau misal ini kan sistemnya kan nggak mungkin seperti ini gitu kan, pasti proses decode itu di penerima gitu kan ya. Cuman kalau misal kayak di satu sistem seperti ini kita fullkan, nah ini si dictionary-nya harus kita reset kayak tadi gitu ya. Idealnya seperti itu karena dia membutuhkan data yang sama ya, seperti untuk referensi encode-nya, decode juga harus sama seperti itu ya. Nah kurang lebih seperti itu. Nah untuk flowchart-nya
Ya, sama seperti yang kemarin ya. Jadi untuk decoder di sini yang pertama kita inisiasi dictionary ya. Kita fullkan terlebih dahulu. Inisiasi dictionary dan variabel hasil decode. Ya. Jadi kita nolkan dulu atau deklarasi ini harusnya tepatnya ya gitu ya. Terus inisiasi input data yang telah di encode. Jadi membutuhkan data yang telah di encode kan ya, berupa indeks-indeks gitu. Nah, lalu kita tinggal loopkan gitu kan ya. Tinggal kita loop ya data dari di input ini ya. Yang dari itu input berarti kan yang 331 bla 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 gitu ya, yang hasil output encode-nya. Lalu ini proses MTF seperti biasa ya. Jadi gak ada yang spesial di sini. Tambahkan karakter pada dictionary gitu ya. Ini berarti masukkan ke output. Terus ini isi temporary variable, terus kita hapus, kita pop, terus kita insert ke paling depan ya index 0 ya. Lalu kalau sudah selesai loopnya ya kita reset variable temporary-nya ini buat nyari aman aja. Lalu kita output, cetak output hasil decode ya, seperti itu ya. Nah, kurang lebih seperti itu untuk pembahasan modul 5 pada pertemuan kali ini. Terima kasih dan mohon maaf bila mana masih banyak kesalahan. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.